Pro, tak ulang ya, sebelum tak buka itu latar belakang. Sorry. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Simulasi Sistem Industri. Kelompok kami terdiri dari Fajar Raffi dengan NRP 1603 19113. Selanjutnya ada Robert Putra Halim dengan NRP 1603 20002. Dan selanjutnya ada saya sendiri, Aloysius Arnold Dandrian dengan NRP 1603 20007. Sistem yang kami gunakan adalah proses pembuatan meja rotan, yang di atasnya diberikan kaca integrasi. Proses pembuatan meja rotan terdiri dari pemilihan bahan baku, pemotongan, bending rotan yang telah dipotong, perakitan dengan kerangka meja, penganyaman, dan finishing. Tujuan dari perusahaan kami adalah ingin meningkatkan produksi meja rotan, serta mengoptimalkan waktu proses yang ada, serta utilisasi mesin, utilisasi operator sesuai dengan urutan produksi yang di atas. Oke, selanjutnya adalah random untuk waktu bahan baku datang. Random number ini juga terdiri dalam menit. Untuk waktu baku datang, kami menggunakan distribusi beta. Selanjutnya ada random number untuk waktu inspeksi. Waktu inspeksi sendiri menggunakan distribusi uniform. Selanjutnya ada random number untuk waktu pemotongan. Untuk waktu pemotongan sendiri menggunakan distribusi normal. Yang selanjutnya adalah random number untuk waktu bending. Waktu bending sendiri menggunakan distribusi beta. Untuk selanjutnya ada waktu perakitan. Waktu perakitan menggunakan distribusi gamma. Selanjutnya ada random number untuk waktu penganyaman. Waktu penganyaman sendiri menggunakan distribusi Weibull. Dan yang terakhir adalah random number untuk waktu finishing. Waktu finishing sendiri menggunakan distribusi normal. Selanjutnya ada model simulasi kondisi awalan. Gambar berikut adalah simulasi kondisi awalan kami. Model simulasi ini berjalan dengan alur proses yang telah dibuat. Untuk model yang dibuat terdapat location entities, path network, processing resource, variables, dan arrivals. Berikut adalah location-nya yang terdapat supply rotan, inspeksi rotan, 5 mesin, dan 6 queue. Berikut ada build entities kami. Data yang dimasukkan pada entities berupa sebagai berikut ini. Lalu ada path network yang menggunakan 2 net operator dan net operator 1 juga. Selanjutnya terdapat resource yang terdapat 2 operator. Operator bahan potong dan operator bending perakitan. Berikut adalah processing. Lalu ini adalah arrivals. Digunakan untuk menjadwalkan kedatangan benda yang berasal dari luar. Lalu ada variables. Variables yang kami gunakan ada berupa total meja rotan dan total meja rejected. Seluruhnya bersifat integer dan initial value-nya sejumlah 0. Kemudian, kami akan melakukan validasi model awalan. Setelah selesai membuat model awalan, langkah yang harus dilakukan adalah melakukan validasi. Validasi di sini menggunakan 10 kali replikasi. Untuk output awalan, digunakan replikasi sebanyak 10 kali. Lalu, untuk metodenya adalah menggunakan Minitab dengan t-test. Untuk H0-nya adalah tidak terdapat perbedaan antara mean output aktual dengan mean output hasil simulasi awalan. Untuk H1-nya terdapat perbedaan antara mean output aktual dengan mean output hasil simulasi awalan. Alfa yang digunakan adalah sebesar 0,05 atau 5%. Kemudian akan ditolak H0 jika p-value kurang dari alfa. Lalu berikut adalah analisis hasil simulasi kondisi awal. Lalu ini adalah location state single report metode awalan. Kemudian berikut adalah resource report model awalan. Berikut adalah resource stage report model awalan. Kemudian berikut adalah entity report model awalan. Kemudian berikut adalah entity stage model awalan. Dan berikut adalah variable model awalan. Kemudian output yang tadi, yakni output dari model awalan, dapat digunakan. Ini karena pada pengujian validasi sebelumnya sudah bisa digunakan karena output aktual sudah mendekati dengan output awalan. Dan ini adalah outputnya. Kemudian analisis hasil kondisi awalan. Pada model awalan terdapat 2 operator dengan sebutan operator bahan potong dan bahan bending. Operator bahan potong memiliki utilisasi 100% seperti pada gambar. Hal ini terjadi karena operator bending, operator bahan bending tidak memerlukan menunggu proses sebelumnya dan tidak perlu menunggu datanya rotan.
Kemudian untuk operator satunya, yakni operator yang kedua, memiliki utilisasi sebesar 53,33%. Hal ini terjadi karena operator binding perakitan harus menunggu operator bahan potong untuk menyelesaikan proses pengerjaan yang lebih lama. Hal ini saja membuat proses menjadi kurang efektif karena terjadi bottleneck mulai dari operasi di meja perakitan. Kemudian ini adalah grafik resource stage dari model awalan. Dapat dilihat bahwa persentase idle pada operator yang kedua cukup besar, yakni 37,96% dibandingkan operator pertama yang tidak mengalami idle sama sekali. Berikut adalah model simulasi metode usulan. Gambar ini adalah simulasi dari usulan usulan kami. Model ini dijalankan dengan alur proses yang sama. Terdapat location, entities, path network, processing, resource, variable, dan arrivals. Lalu berikut adalah location-nya. Terdapat suplai rotan, inspeksi rotan, 5 mesin, dan 6 queue. Lalu pada build entities, dimasukkan juga beberapa nama berikut. Lalu ada build path network. Simulasi ini juga menggunakan 3, yaitu net operator 2, net operator 1, lalu ditambahkan net operator 3. Lalu ada resource, terdapat 3 operator. Tambahannya ada pada operator anyam finishing. Lalu berikut adalah processing-nya. Ini adalah arrival-nya. Arrival yang digunakan untuk menjadwalkan kedatangan. Ini membawa satu rotan, frekuensinya 1, dan pada queue kaca akan membawa satu kaca dengan frekuensi 20. Lalu di sini ada build variables-nya yang digunakan berupa total meja rotan, total meja rejected. Seluruhnya bersifat sama, integer dan initial value sejumlah 0. Baik, seperti sebelumnya, untuk metode usulan juga digunakan validasi untuk metode ini. Untuk output replikasi digunakan sebanyak 10 kali pada sistem simulasi. Untuk H0-nya juga sama, tidak terdapat perbedaan antara mean output aktual, namun kali ini dengan mean output hasil simulasi usulan. Untuk H1-nya adalah terdapat perbedaan antara mean output aktual dengan mean output hasil simulasi usulan. Alpha yang digunakan juga 0,05 dan melakukan tolak H0 jika p-value kurang dari alpha. Berdasarkan output dari Minitab, diperoleh p-value sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai p-value lebih kecil dibandingkan alpha yang bernilai 0,005. Jadi, keputusan yang dapat diambil adalah tolak H0 dengan kesimpulan bahwa model usulan yang dibuat dapat meningkatkan jumlah output produk meja rotan dari kondisi aktual awal. Berbeda dengan sebelumnya, yakni kondisi awal dan kondisi aktual dan kondisi awal tidak memiliki perbedaan yang signifikan sehingga data dari data awalan bisa digunakan karena menunjukkan data aktual yang sebenarnya. Kemudian berikut adalah analisis hasil simulasi kondisi. Yakni yang pertama ada location report untuk model usulan, lalu yang kedua ada location state single report model usulan. Kemudian ada resource report model usulan. Kemudian ada resource state report dari model usulan. Kemudian entity report model usulan. Kemudian entity state model usulan. Kemudian variables model usulan. Kemudian berikut adalah output setiap aplikasi model usulan untuk setiap replikasinya. Terlihat terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari sebelumnya. Kemudian adalah grafik resource utilization model usulan. Pada model usulan ditambah operator baru yang diberi nama operator anyam finishing. Operator bahan anyam finishing ternyata operator bahan potong memiliki utilisasi yang sama seperti sebelumnya, yakni 100%. Sementara operator bending perakitan memiliki kenaikan utilisasi menjadi sebesar 55,21%. Serta untuk operator anyam bending memiliki utilisasi sebesar 53,7%. Operator pertama memiliki utilisasi 100% karena dia tetap harus pergi ke beberapa stasiun kerja dan tidak perlu menunggu proses apapun untuk mulai mengerjakan tugas di home. Terjadi peningkatan utilisasi operator kedua sehingga menunjukkan bahwa operator kedua lebih bisa memanfaatkan jam kerja.
Untuk operator ketiga, utilisasinya tergolong menengah yang disebabkan karena tetap harus menunggu proses sebelumnya, sementara proses penganyaman dan finishing dapat diselesaikan lebih cepat. Kemudian berikut adalah grafiknya untuk resource stage model awalan. Maksud saya resource stage model usulan. Kemudian untuk laporan keuangan. Untuk laporan keuangan menggunakan annual cost yang dapat dilihat sebagai berikut. Biaya listrik dan air. Ini kami sudah menghitung untuk paling tingginya, sehingga dapat dikatakan bahwa biaya listrik air adalah 12 juta. Kemudian ada beban gaji karyawan, ini sebanyak 3, dan jumlahnya harganya adalah 4 juta. Kemudian beban gaji operator, karena digunakan 2 operator, maka digunakan 2.500.000. Kemudian beban penyusunan peralatan, itu seharga 1.120.000, dan beban penyusunan gedung sebanyak 3 juta. Untuk harga bahan baku meja rotan, ini sama untuk baik untuk awalan dan usulan, dapat dibaca sebagai berikut. Rotan membutuhkan 10 biji, kemudian kaca 1, kemudian cat 1, dan masing-masing terdapat juga biaya mesin atau biaya mesin per produknya. Dapat dijumlah, dan jumlahan dari tersebut menghasilkan harga pokok penjualan atau HPP. Dan untuk harga jual, kami menggunakan 130% dari HPP. Jadi untuk asumsinya adalah harganya Rp838.500. Kemudian output per harinya untuk membuat laporan keuangan awalan, yaitu output per hari dari awalan dan juga penjualan, di mana output per harinya kami rata-rata, kemudian kami gunakan random untuk membuka, yakni asumsi 50% sampai 100% dari output per harinya. Jadi untuk outputnya, untuk penjualan per harinya adalah dari uniform 8 sampai 16, dan didapatkan data sebagai berikut, sehingga totalnya menjadi 313. Untuk selanjutnya, bisa dihitung untuk rata-rata penjualannya dan untuk dikurangi HPP-nya. Dikurangi HPP dan dikurangi lagi oleh biaya annual, sehingga didapatkan laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak dikurangi dengan pajak sebesar asumsi 15%, sehingga didapatkan laba bersih sebesar 23.260.675 untuk metode awalan. Kemudian untuk laporan keuangan untuk annual cost dari usulan, yang menjadi perbedaan adalah menambah operator menjadi 3 operator, sehingga beban annual cost-nya menjadi Rp35.700.000. Harga bahan bakunya juga sama seperti sebelumnya, tidak ada perubahan untuk HPP dan harga jual. Kemudian untuk output per harinya, didapatkan rata-rata sebesar 23, dan sama seperti sebelumnya, melakukan random sebesar 12 sampai 23. Sehingga didapatkan penjualan dengan total sebagai berikut. Kemudian untuk perhitungannya adalah sebagai berikut. Untuk rata-rata penjualannya didapatkan 491 rotan dengan total harga 411 juta sekian. Kemudian untuk dikurangi oleh HPP dan biaya annual menjadi Rp59.308.500 dengan pajak 15%, sehingga mendapatkan laba bersih sebesar Rp50.412.225. Dari situ dapat dilihat untuk perubahan labanya, yakni pada metode awalan dan usulan menghasilkan kenaikan sebesar Rp27.151.550 dan persentase kenaikan profit atau laba bersih sebesar 53,86%. Ya, 85%. Kesimpulannya adalah sistem yang digunakan adalah proses pembuatan meja. Dan proses pembuatan meja ini terdiri dari berbagai proses yang telah dicatat sebelumnya. Pada proses simulasi ini menggunakan software ProModel 2015, diperoleh output meja rotan dengan rata-rata 16 buah per hari dalam jam kerja sebanyak 8 jam. Digunakan 2 operator dengan kinerja operator pertama sebesar 100% dan operator kedua sebesar 53,33%. Rekomendasi perbaikan pada sistem yakni dengan menambah operator dan menyesuaikan tugas dari setiap operator dengan tujuan utama untuk meningkatkan output. Dari perbaikan sistem tersebut, diperoleh hasil dengan utilitas operator pertama 100%, operator kedua 55,21%, serta operator ketiga atau operator baru sebesar 53,7%.
Untuk output pada metode usulan ini mengalami kenaikan dengan rata-rata output per hari menjadi sebesar 23 meja rotan. Metode usaha ini juga menghasilkan peningkatan laba bersih sebesar 53,86%, yakni yang awalnya Rp23.260.675 menjadi Rp50.412.225. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode usulan dengan menambah operator dan menyesuaikan tugas dari operator memberikan peningkatan yang cukup signifikan untuk pabrik meja rotan kali ini. Sekian untuk presentasi dari kami. Terima kasih.